Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afandi akan membahas tentang pembahasan soal UAS semester 1 yang kemarin, yaitu soal matematika. Soal pertama yaitu seorang petani akan menanam jagung dan singkong. Nah, di sini petani akan menanam jagung dan singkong. Kita ibaratkan jagung itu X dan singkong itu Y. Jagung itu X dan singkong itu Y. Kemudian dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari di sini tidak lebih, menyatakan tidak lebih dari 50, berarti kurang dari. Berarti kemudian petani tidak lebih dari 50, berarti X plus Y kurang dari 50. Pertama. Kemudian petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 petak 30 kg per petak untuk memupuk jagung dan 60 kg per petak untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Maka model matematikanya yang kedua adalah 30 kg untuk si jagung X, berarti 30X plus kemudian 60 kg petak untuk singkong, berarti 60Y. Kemudian jumlah yang tersedia Pak, berarti kurang dari 2.400. Nah, untuk memudahkan pengerjaan maka kita bisa sederhanakan. Ini sama-sama punya 0, berarti tinggal 3X plus 6Y kurang dari 240. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3, yaitu X plus 2Y kurang dari 24 bagi 3 8, berarti 80. Nah, kemudian jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta per petak dan lahan singkong 4 juta untuk jagung dan 6 juta untuk lahan singkong. Dalam sekali tanam, keuntungan maksimum adalah yang dicari adalah keuntungan maksimum. Maka model fungsi tujuannya yaitu F Y sama dengan 4 juta untuk jagung dan 6 juta untuk singkong. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi untuk menentukan berapa petak yang dibutuhkan untuk jagung dan singkong. Yang pertama adalah X plus Y kurang dari 50. Kemudian yang kedua ini X plus Y kurang dari 2Y kurang dari 80. Kita eliminasi Y, X kurangi X 0, Y kurangi 2Y min Y kurang dari 50 kurangi 80 min 30. Maka Y nya adalah 30. Kemudian kita substitusikan dari ambil yang pertama yaitu X plus Y kurang dari 50. Tadi Y
ketemu 30 berarti X plus 30 kurang dari 50. X sama dengan 50, ini 3 ruas kurangi 30, maka X kurang dari 50 kurangi 30 sama dengan 20, maka X nya adalah 20. Nah, kemudian kita masukkan fungsi tujuannya. Keuntungan 4 juta untuk jagung dan 6 juta untuk singkong. Maka fungsi tujuan X, Y sama dengan 4 juta X 4 juta X plus 6 juta Y. Maka ini X dan Y nya kan sudah ketemu, berarti kita tinggal masukkan saja. Sama dengan 4 juta X nya 20, berarti kali 20 ditambah 6 juta Y nya 30. Maka 4 juta kali 20 sama dengan 80 juta. Ditambah 6 kali 3, 18. Berarti 180 juta. Maka total dari keseluruhan adalah 260 juta. Jadi keuntungan maksimum dari petani tersebut adalah 260 juta ribu. Kemudian soal berikutnya adalah seorang pedagang sepeda ingin membeli tidak lebih dari 25 sepeda untuk persediaan. Ia membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit dan sepeda balap seharga 2 juta per unit. Seorang pedagang sepeda ingin membeli tidak lebih dari 25 sepeda, tidak lebih berarti kurang dari. Untuk persediaannya ini ia membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit. Ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit dan sepeda balap, kemudian sepeda balap seharga 2 juta per unit. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan lebih dari 42 juta ribu. Tidak akan mengeluarkan lebih dari, berarti kurang dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000, keuntungan dari sepeda gunung adalah 500 dan sepeda balap 600, maka keuntungan maksimum yang didapat, berarti yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Maka kita bisa buat model matematikanya, yaitu yang pertama, seorang pedagang ingin membeli tidak lebih dari 25. Nah, tadi seorang pedagang akan membeli sepeda gunung dan sepeda balap. Kita misalkan sepeda gunung itu adalah X dan sepeda balap adalah Y. Maka yang model yang pertama yaitu X plus Y kurang dari 25. Untuk tersedia ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit. Kemudian model yang kedua adalah 1.500.000
500.000 sepeda gunung X plus dan 2 juta untuk sepeda balap. Jadi 2 juta Y. Kemudian ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta, berarti kurang dari 42 juta. Nah, yang model yang kedua ini kita bisa sederhanakan. Nolnya coret 5, berarti sisa 15x plus 20y kurang dari 420. Nah, ini bisa disederhanakan lagi dibagi 5. Jadi 3x plus 4y kurang dari 84. Berarti model matematika yang pertama yaitu x plus y kurang dari 25 dan 3x plus 4y kurang dari 84. Kemudian jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sepeda balap 600, maka ini kita tarik fungsi tujuan dari x dan y. Sepeda gunung 500.000, sepeda gunung tadi adalah x, berarti 500.000 x plus dan sepeda balap 600.000 y. Nah, kemudian untuk menggambarkan grafik dari persamaan pertama dan kedua, bisa kita tulis yang pertama x plus y kurang dari 25. Nah, kita cari nilai x dan y nya terlebih dahulu. Jika mencari x maka y nya harus 0. Maka x sama dengan kurang dari 25. Yang pertama. Kemudian kita mencari nilai y, maka x nya harus 0. Berarti y sama dengan 25. Kemudian dari persamaan yang kedua, yaitu 3x plus 4y, 3x plus 4y kurang dari 84. Sama, jika kita mencari nilai x, maka y nya harus 0. Y nya harus 0, maka 3x sama dengan 84. X sama dengan 84 dibagi 3, maka x sama dengan 21. Nilai x nya 21. Kemudian untuk mencari nilai y, maka x nya harus 0. X sama dengan 0, maka 4y kurang dari 84. Y sama dengan 84 dibagi 4. Y sama dengan 21. Oh, ini
bukan 21, 84 bagi 4, 84 bagi 3, maaf, oleh 26 di 24 oleh 28. Dari persamaan yang kedua, X-nya adalah 28 dan Y-nya 21. Maka kita bisa tarik gambar grafik dari persamaan 1 dan 2. Dari persamaan yang pertama, yaitu nilai X-nya adalah 25 dan Y-nya 25. Kita anggap di sini adalah titik 25 dan di sini adalah titik 25. Maka X dan Y sama-sama 25. Kita bisa tarik. Nah, X dan Y-nya adalah kurang dari, berarti ke kiri. Maka kita arsir lawan arahnya untuk bisa jelas daerah GHP-nya, daerah hasil penjumlahan. Kemudian dari yang kedua, dari persamaan yang kedua, nilai X-nya adalah 28 dan Y-nya 21. X 28. Kita misalkan di sini adalah 28 dan Y-nya 21. Kita tarik ke garis. Nah, persamaan yang kedua adalah kurang dari, berarti ke kiri. Maka kita ambil lawan arahnya, berarti ke kanan. Nah, kemudian untuk menentukan titik potongnya, kita harus mengeliminasi dari kedua persamaan tersebut. Yaitu yang pertama, dari persamaan yang pertama adalah X plus Y sama dengan 25. Kemudian yang kedua 3X plus 4Y sama dengan 84. Kita bisa eliminasi yang atas kalikan 1 berarti tetap X berarti kali 4 berarti 4X plus 4Y sama dengan 100. Kemudian yang kedua dikalikan 1 berarti tetap 3X plus 4Y sama dengan 84. Kita eliminasi 4Y kurangi 4Y sama dengan 0. Maka 4X kurangi 3Y sama dengan 1X. 100 kurangi 84 adalah 16. X-nya ketemu 16. Kemudian kita substitusikan untuk mencari nilai Y. Kita substitusikan, kita ambil yang atas persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 25. X-nya ketemu 16, berarti 16 plus Y sama dengan 25.
Y sama dengan 25, ini positif berarti pindah, kurangi 16. Y sama dengan 25 kurangi 16 sama dengan 9. Berarti titik fotonya ada di garis X nya adalah 16 dan garis Y nya ada di 9. Kita umpamakan di sini adalah titik X nya Y nya 9 dan X nya adalah 16. Di sini 9. Maka titik fotonya ada di sini. Nah, maka kita ketemu titik fotonya ada di antara 16,9. Nah, dari grafik ini bisa di grafik ini maka titik sudutnya adalah bisa didapat dari titik sudutnya adalah ini adalah daerah hasil penjumlahan DHP-nya. Ini adalah titik-titik DHP, yaitu DHP-nya 0,0, kemudian 5, 25,0, kemudian ini 16,9, kemudian ini 21, 0,21. Nah, maka dari titik sudut ini kita bisa substitusikan dari 4 sudut tersebut pada fungsi tujuannya yang tadi. Untuk menentukan nilai keuntungan maksimum dari pedagang tersebut. Yang pertama adalah 0,0. Yang pertama adalah 0,0. Maka hasilnya saya tulis dulu. Fungsi tujuannya tadi X dan Y sama dengan 500.000 untuk sepeda gunung X plus 600.000 untuk sepeda balap, berarti Y. Nah, kita masukkan titik sudutnya pertama adalah 0,0, maka tetap 0. Terus kemudian yang kedua adalah 25,0, maka ini 25 adalah X dan 0 adalah Y, maka 500.000 X nya 25 kali 25 ditambah Y nya 0, 600.000 kali 0, maka 500 kali 25 hasilnya 12.500.000. Kemudian sudut yang ketiga kita masukkan pada fungsi tujuan yaitu 16,9.
Ini X, ini Y. Maka 500.000 X-nya 16, berarti kali 16 tambah 600.000, Y-nya 9 kali 9. Maka 500 kali 16 kemudian ditambah 600.000 kali 9, hasilnya 13.400.000. Kemudian yang sudut keempat yaitu 0,21. Ini X, ini Y. X-nya 0, 500.000 kali 0 ditambah 600.000, Y-nya 21 berarti kali 21. Maka hasilnya yaitu 12.600.000. Nah, dari fungsi tujuan dari mulai 1 sampai 4, maka nilai maksimumnya atau nilai yang paling banyak adalah di titik yang ketiga, yaitu 13.400. Maka ini adalah nilai maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum yang didapat dari seorang pedagang adalah 13.400.000. Nah, sekian dari pembahasan UAS Matematika semester 1 dari saya. Jika ada kurang atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.